Kali ini saya akan membahas mengenai cara menghentikan anak yang suka berbohong atau cara menghilangkan kebiasaan anak yang suka berbohong. Dalam proses mendidik dan membesarkan anak-anak, mungkin kita sebagai orang tua pernah mengalami atau melihat anak-anak kita yang suka berbohong. Walaupun dalam proses mendidik anak-anak kita sudah berusaha semaksimal mungkin, sebaik mungkin, namun mungkin saja tanpa kita sadari ada hal-hal tertentu yang membuat anak kita suka berbohong. Sebelum membahas mengenai cara menghentikan kebiasaan anak yang suka berbohong, ada baiknya kita pahami dulu mengapa anak suka berbohong. Anak suka berbohong yang pertama bisa disebabkan oleh meniru orang tua atau pengasuh utama. Misalnya saja seperti ini, ketika kita di rumah sebagai orang tua, ada telepon masuk ke HP kita dan kita merasa bahwa orang ini tidak kita sukai atau tidak kita harapkan dia menelpon kita orang tua, ayah atau ibu, kemudian menyuruh pembantu kita untuk mengangkat telepon dan mengatakan bahwa kita tidak di rumah. Nah, kebetulan pada saat itu anak kita sedang berada di dekat kita, sehingga dia merasa menyerap informasi bahwa boleh mengatakan orang yang ada tapi tidak ada, gitu, seperti itu. Kalau hal ini berlangsung terus-menerus, berulang-ulang, maka anak menyerap informasi ini sebagai sesuatu yang boleh dilakukan atau sesuatu yang wajar dilakukan. Yang kedua, yang bisa menyebabkan anak suka berbohong adalah dia terpaksa berbohong. Maksudnya seperti ini. Misalnya saja ketika kita di rumah atau ayah atau ibu dan anak kita di rumah, tanpa dia sengaja anak kita memecahkan vas bunga di ruang tamu yang harganya cukup mahal. Mungkin ketika kita mendengar suara sesuatu yang pecah di ruang tamu, tiba-tiba kita mendekat ke anak kita dan dengan suara yang agak membentak bertanya seperti ini, siapa yang mecahin vas bunga ini? Tentu dengan kaget dan rasa takut, si anak biasanya mengatakan bahwa bukan dia yang memecahkan, bukan dia yang menyebabkan vas bunga itu pecah. Padahal kita tahu yang ada di ruang tamu itu hanya dia. Jadi karena kondisi terpaksa untuk menghindari sesuatu yang dia tidak inginkan, karena dia mungkin melihat kita sebagai orang tua datang tiba-tiba dengan suara yang agak keras dan membentak, membuat dia takut sehingga memaksa dia untuk berbohong. Kemudian yang ketiga yang bisa menyebabkan anak berbohong adalah anak berusaha menghindari hukuman yang berat dari orang tuanya. Misalnya saja seperti ini, ketika anak melakukan kesalahan, kita sebagai orang tua memberikan hukuman yang berat kepada anak. Jadi ketika lain kali dia merasa dirinya melakukan kesalahan lagi, atau anak kita merasa dirinya melakukan kesalahan, maka dia akan berusaha mengarang cerita ataupun berbohong agar ia tidak mendapatkan hukuman yang berat yang pernah seperti dia alami sebelumnya. Jadi dalam hal ini anak mencari selamat atau berusaha menghindarkan dirinya dari hukuman yang berat. Kemudian faktor lain yang bisa menyebabkan anak suka berbohong adalah orang tua mengajari anak berbohong. Nah, kalau ini bisa dikatakan cukup serius gitu. Kesalahan kita sebagai orang tua bisa dianggap cukup serius karena
kita tanpa kita sadari langsung mengajari anak berbohong. Misalnya saja ketika kita di rumah bersama anak-anak, ada suara telepon masuk dan kita tahu bahwa yang nelpon ini adalah orang yang tidak kita suka, kita tidak mengharapkan dia menelpon kita. Kemudian pada saat itu anak sedang berada di dekat kita. Nah, kita menyuruh anak ini mengatakan bahwa kita sebagai orang tua tidak sedang di rumah, atau bisa menyuruh anak bahwa orang tua sedang tidur, seperti itu. Akhirnya kalau hal ini berlangsung terus-menerus berulang-ulang, maka anak akan menyerap informasi tersebut atau kebiasaan tersebut masuk ke dalam pikiran bawah sadarnya, kemudian jadi program yang akan dia lakukan di kemudian hari. Jadi dalam hal ini anak menyerap kebiasaan berbohong dari orang tuanya. Faktor lain yang bisa membuat anak suka berbohong adalah orang tua tidak konsisten terhadap apa yang diucapkannya. Misalnya saja orang tua, ayah atau ibu, si ibu melarang anak untuk jajan sembarangan, tapi mungkin di lain kesempatan si ayah memberikan atau mengizinkan untuk anak jajan sembarangan, seperti itu. Misalnya saja si anak sedang batuk pilek dan ia merengek ingin diberikan es krim, namun ibunya melarang dan tidak mau memberikan es krim. Kemudian ketika ibunya tidak ada, si anak minta es krim kepada ayahnya, dan si ayah memberikan atau mengizinkan untuk membelikan es krim, dan berpesan kepada anak agar tidak mengatakan bahwa ayahnya mengizinkan membeli es krim. Jadi dalam hal ini ada ketidakkonsistenan cara mendidik antara ibu dan ayahnya. Selanjutnya adalah apa yang seharusnya orang tua lakukan agar anak tidak berbohong. Dalam hal ini, yang sebaiknya dilakukan orang tua agar anak tidak berbohong adalah orang tua menjadi tauladan atau contoh yang dekati anak dengan lembut dan kasih, dan katakan kepada anak bahwa sebaiknya ia terus terang menyampaikan apapun yang terjadi. Dengan demikian si anak lain kali berani menyampaikan apa yang dia alami ataupun menyampaikan segala sesuatunya dengan terus terang atau jujur. Jadi hindari melakukan kekerasan kepada anak ketika anak melakukan kesalahan. Berikan anak contoh-contoh yang jujur, tidak mengajari anak untuk berbohong atau melakukan tindakan berbohong di dekat anak. Pertanyaan selanjutnya adalah, apa yang sebaiknya dilakukan ketika si anak sudah terlanjur suka berbohong, atau bisa dikatakan kondisinya sudah parah, sudah akut demikian. Jika sebagai orang tua Anda sudah melakukan berbagai macam hal, sudah mencoba menjadi orang tua yang lebih baik, memberikan contoh yang jujur kepada anak-anak, bersikap lembut ketika anak kita melakukan kesalahan, maka sebaiknya pada saat ini Anda mencari seseorang yang memang profesional atau cakap untuk menangani masalah Anda. Anda bisa datang ke psikolog klinis atau hipnoterapis klinis. Tapi ada satu teknik terapi sederhana yang bisa Anda coba, yaitu yang disebut dengan hypnotherapy sleep atau hypnosleep. Dalam video saya selanjutnya saya akan
mengupas ataupun membahas mengenai topik hipnoterapi sleep ini yang bisa Anda gunakan untuk membantu menghentikan kebiasaan anak Anda yang suka berbohong. Jadi pastikan Anda ikuti terus video-video saya, dan jika Anda belum subscribe, silakan subscribe dan klik notifikasi, bel notifikasi, sehingga Anda mendapatkan notifikasi ketika saya mengupload video-video terbaru. Terima kasih dan sampai jumpa.